Ketua PIKK PLN P3 Palopo. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Semangat berkarya, PIKK maju bergerak jaya selamanya. Walaupun secara virtual ya melalui via Zoom meeting, tetapi tatap muka langsung. Selamat siang, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk membahas tentang kanker serviks. Saat ini kanker serviks masih merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Jadi saya rasa ibu-ibu perlu paham dan mengenal tentang kanker serviks. Oke, perkenalkan, ini profil singkat saya. Perkenalkan, saya adalah Dr. Dira Anggabrata, spesialis obstetri ginekologi, dan juga dokter pendidik klinis. Saat ini saya bertugas di RSUP Prof. RD Kando Manado dan di Rumah Sakit Medika Minahasa Utara. Saat ini sedang mengambil program studi konsultan Osginsos. Oke, jadi ini adalah kita mengenal terlebih dahulu tentang kanker serviks. Kanker serviks masih merupakan pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia. Kabar baiknya, kanker ini bisa dicegah dan bisa disembuhkan 100% jika kita temukan pada tahap awal. Nah, jadi ibu-ibu harus paham terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan serviks. Serviks itu adalah mulut rahim. Jadi kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada mulut rahim. Nah, mulut rahim itu terletak di mana? Nah, pada gambar yang di sebelah kiri, itu kita bisa lihat. Yang paling bawah adalah gambar dari liang vagina, dan paling atas yang berbentuk kayak buah alpukat, itu adalah kandungannya kita. Nah, serviks itu adalah penghubung. Jadi, kalau dari vagina, paling atas adalah mulut rahim, sebelum kita akan menemukan rahim. Sedangkan di sebelah kanannya, bisa dilihat yang berwarna putih, itu adalah daerah serviks yang sudah berubah menjadi kanker. Jadi kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada daerah mulut rahim ini, yang berwarna putih, seperti di gambar sebelah kanan. Ini dia. Jadi kalau sebagian besar kanker, penyebabnya tidak jelas. Jadi bisa dari faktor makanan, atau ada bahan-bahan zat kimia karsinogen. Nah, khusus satu-satunya kanker yang bisa kita tahu penyebabnya adalah kanker serviks. Penyebab dari kanker serviks yaitu virus. Virus namanya virus human papilloma viral. Nah, virus ini menular melalui kontak antara kulit ke kulit di area kelamin atau melalui hubungan seksual. Nah, virus HPV ini sendiri ada banyak macamnya, ibu-ibu. Ada ratusan macamnya, tetapi khusus untuk penyebab kanker serviks yang paling ganas yaitu tipe 16 dan 18. Sedangkan HPV yang tipe-tipe lainnya akan menyebabkan kutil pada daerah kelamin. Jadi kalau misalkan virus tipe 16-18 khusus menyebabkan kanker serviks, sedangkan tipe HPV yang lain akan menyebabkan kutil atau kelamin pada daerah kelamin situ. Nah, faktanya hampir semua wanita yang sudah menikah atau aktif secara seksual beresiko terpapar. Jadi jangan kita selalu berpandangan bahwa kanker serviks hanya terjadi pada misalnya pekerja seksual. Nah, tidak. Kanker serviks ini bisa terjadi pada siapa saja. Jadi kita sebagai ibu-ibu yang sudah menikah, sudah berhubungan secara seksual harus mawas diri. Nah, tetapi tenang, karena proses dari infeksi virus menjadi kanker itu butuh waktu yang sangat lama, butuh waktu sampai bertahun-tahun. Jadi kita punya banyak waktu untuk mencegahnya. Ya, gejala yang harus kita waspadai, kalau masih stadium awal, belum ada gejala sama sekali. Sedangkan apabila sudah kita temukan keputihan, atau keluar cairan yang encer, atau ada nyeri saat berhubungan seksual, atau ada perdarahan pada masa menopause, atau ada perdarahan spontan yang tidak pada saat haid, atau sudah ada nyeri pinggul, atau haid yang sudah tidak teratur, biasanya itu sudah masuk ke gejala lanjut. Jadi kanker ini kita harus selalu waspada, karena waktu dia tahap awal, dia masih bisa disembuhkan, tapi dia tidak mempunyai gejala. Nah, yang beresiko yaitu pertama, menikah atau aktif secara seksual di usia muda, biasanya di bawah 20 tahun. Jadi resiko terpapar HPV-nya sudah ada. Atau yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, merokok. Zat dari kimia dari rokok ini bisa merusak sel serviks. Kanker serviks ini bisa kita cegah.
Yang pertama kita yaitu vaksin HPV. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar tentang vaksin HPV. Nah, vaksin ini paling efektif diberikan pada anak perempuan usia 9 sampai 13 tahun. Kenapa efektif pada anak-anak ini? Karena mereka diasumsikan belum pernah melakukan seksual. Pertanyaannya, apakah wanita dewasa seperti ibu-ibu misalnya yang sudah pernah menikah atau pernah berhubungan bisa tidak untuk menerima vaksin HPV? Nah, jawabannya bisa, tapi banyak persyaratannya. Jadi harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis kandungan. Nah, vaksin ini cara kerjanya dia mencegah virus untuk masuk dan merusak sel dari sel dari mulut rahim ini. Jenis vaksin HPV yang ada di Indonesia ini ada 4 macam. Yang nomor 1 ini vaksin yang biasanya ada di bulan imunisasi anak sekolah. Jadi kalau ibu-ibu di rumah, di lingkungan, kalau ada pesan dari ibu guru di sekolah bilang, oh mau vaksin, tidak untuk vaksin HPV. Jadi kita jangan menolak, karena ini adalah program pemerintah yang sangat baik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, vaksin HPV ini paling efektif diberikan untuk anak 9-13 tahun yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Sedangkan yang kedua, yang Cervarix itu mengcover 2 tipe virus, tipe 16 dan 18 yang merupakan penyebab utama dari kanker serviks. Sedangkan yang di bawah ada Gardasil 4 dan Gardasil 9. Yang paling ngetren saat ini yaitu Gardasil 9. Nah, kenapa? Karena dia bisa mengcover macam virus dari HPV. Nah, tetapi yang paling utama adalah yang penyebab kanker serviks hanya virus nomor 16 dan 18. Sedangkan tipe-tipe lainnya hanya akan menyebabkan gangguan ringan, misalnya yaitu tidak merokok, setia pada pasangan, dan tidak gonta-ganti pasangan. Nah, ini yang harus kita betul-betul usahakan karena terus terang zaman sekarang sangat susah ini untuk setia pada pasangan dan tidak gonta-ganti pasangan. Kanker serviks ini, mari kita cek dari sekarang, jangan tunggu sakit. Jadi jangan tunggu sudah ada gejala, baru kita memeriksakan diri. Jadi semua wanita yang sudah pernah berhubungan seksual dianjurkan untuk selalu memeriksakan dirinya setiap 3-5 tahun. Lebih baik kita tahu sekarang dan diobati daripada tahunya sudah terlambat, sudah stadium lanjut. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan deteksi dini. Metode yang saat ini paling umum digunakan ada 2. Mungkin ibu-ibu tes IVA adalah dioles, bukan disuntik. Nah, dia tidak sakit, hanya terasa hangat sedikit. Hasilnya juga langsung kita ketahui. Katanya seperti apa? Nah, ini yang saya bilang tadi di gambar. Jadi, yang tidak enak adalah saat memasukkan cocor bebek. Saat cocor bebeknya sudah masuk, mulut rahimnya tinggal diusap. Kayak kita usap sariawan gitu. Nah, ibu sudah punya gambaran, oh, IVA kayak begini, pap smear kayak begini. Mudah-mudahan ibu-ibu sudah tidak takut lagi untuk melakukan pemeriksaan ini. Mulut rahimnya diusap, itu dioles ke objek gelas, lalu dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan mikroskopik. Jadi prinsip pengambilannya IVA maupun pap smear sama, cuman cara membaca hasilnya saja yang berbeda. Syaratnya sama, harus 5 hari sudah bersih haid, tidak sedang hamil. Kalau untuk pap smear minimal harus 2 kali 24 jam tidak berhubungan badan. Nah, yang lain sama juga, tidak boleh pakai sabun pewangi, bagian vagina itu tidak boleh dimasukkan krim, gel, ataupun obat-obatan. Nah, ibu-ibu pernah dengar tes pemeriksaan pap smear dan HPV DNA. Ini 2 jenis pemeriksaan yang berbeda. Nah, HPV DNA ini jadi setelah mulut rahimnya kita periksa, sel-selnya, kita periksa apakah terdeteksi virusnya atau tidak. Nah, dari tes HPV DNA ini bisa terdeteksi apakah ibu terinfeksi HPV tipe apa, yang resiko rendah atau resiko tinggi. Nah, sekarang sudah lebih kembang lagi, begitu ketahuan apabila kita sudah tahu kita terinfeksi HPV DNA, sekarang sudah ada obat-obatnya yang bisa kita pakai selama 6 bulan. Untuk mencegah ini HPV DNA membuat perubahan pada mulut rahim. Misalnya mitos paling pertama, kalau tidak ada keluhan berarti sehat. Faktanya, kanker serviks pada stadium awal itu tidak ada gejala sama sekali. Perdarahan pun tidak ada, dia tidak akan menimbulkan gejala. Nah, mitos yang kedua, tes IVA atau pap smear itu memalukan. Apalagi kalau ibu-ibu sudah dengar, oh, yang mau periksa dokter laki-laki. Nah, tambah malu lagi, tambah tidak mau lagi untuk periksa. Nah,
Faktanya, bidan dan dokter itu bekerja secara profesional. Sudah banyak sekarang dokter laki-laki juga. Mereka akan bekerja secara profesional. Nah, jadi kalau ada masalah, jangan disimpan sendiri. Mari tanyakan. Mumpung kita lagi membuka diskusi. Gitu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka untuk 3 penanya. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya bisa raise hand pada aplikasi Zoom-nya. Assalamualaikum, selamat sore dok. Saya dengan Ibu Fikri mau bertanya, selain kayak berhubungan, apakah pil KB juga bisa menyebabkan kanker serviks? Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya pil KB bukan penyebab kanker serviks, tapi dia merupakan faktor resiko. Jadi pajanan terhadap pil KB yang terlalu lama, kan KB kan isinya kan hormon. Nah, dia bisa merubah susunan dari kanker sel serviks itu. Jadi dia bukan penyebab, tapi dia bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker serviks. Gitu. Terima kasih. Ya, Ibu Dewi. Terima kasih. Jadi bagaimana mengetahui ciri-ciri nyeri pinggang jika terkena kanker? Jadi begini, nyeri pinggang itu hanya salah satu gejala. Nyeri pinggang kan bisa banyak macam, bisa infeksi saluran kencing yang sudah sampai di ginjal, bisa batu ginjal. Jadi apabila hanya nyeri pinggang yang berdiri sendiri saja, itu tidak bisa kita diagnosa sebagai salah satu ciri-ciri kanker serviks. Nah, Ibu Dewi mungkin harus paham bahwa ini, misalkan ini rahim. Di kiri kanan rahim itu ada saluran kencing. Apabila sudah masuk ke tahap lanjut, biasanya kanker ini dia akan menekan saluran kencing. Nah, apabila saluran kencing sudah ditekan, nah akan muncul gejala di ginjal. Kencing sudah tertekan, lama-lama ginjalnya akan rusak, akan terpengaruh. Nah, disitulah baru nyeri pinggang akan terasa. Jadi kalau pada tahap awal biasanya belum ada gejala untuk kanker serviks. Jadi gejala nyeri pinggang untuk kanker serviks belum ada. Ya. Kebetulan ibu Ya. saya meninggal karena serviks. Apakah itu ada kemungkinan untuk turun ke anak ya, Dok? Ya Bu Puput, ini tadi yang saya bicarakan di mitos. Selama ini dianggap bahwa kanker serviks itu adalah turunan. Jadi sekali lagi kanker serviks bukan turunan, tapi itu adalah virus penyebabnya hanya satu, yaitu virus human papilloma virus. Nah, apakah mungkin untuk diturunkan ke anak? Tidak mungkin, karena ini bukan penyakit turunan. Akan tetapi harus diperhatikan lagi saat ibu merawat ibunya ibu yang meninggal karena kanker serviks. Jadi apabila ibu tidak cuci tangan, terus secara tidak sengaja menyentuh daerah mulut rahim, nah itu biasanya punya risiko untuk terpapar juga. Begitu. Mungkin kalau ibu puput takut, bisa lakukan pemeriksaan HPV DNA. Jadi bisa terdeteksi apakah ada pernah terpapar atau tidak. Begitu, Bu Puput. Tema kali. Selamat sore, Dok. Saya mau tanya, maaf di luar tema. Saya pos kuratase 6 bulan yang lalu, Dok. Setelah pos kuratase, haid saya tidak lancar, Dok. 2 bulan sekali, itu pun hanya 3-4 hari. Biasanya 1 bulan sekali, atau 1 minggu. Itu bagaimana ya, Dok? Amankah, Dok? Terima kasih. Ya, baik. Tidak apa-apa, ini agak di luar tema. Jadi, kan ibu pos kuratase. Seharusnya kalau sudah turun haid, itu biasanya sudah aman, berarti tidak ada sisa kehamilan, berarti kuretasenya sudah berhasil dan bersih. Nah, kenapa haidnya menjadi tidak lancar? Mungkin ini ibu harus kontrol lagi ke dokter kandungan. Haid tidak lancar, banyak faktornya. Misalnya penambahan berat badan yang berlebihan bisa menyebabkan polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Nah, PCOS ini yang paling sering mengganggu siklus haid. Jadi dari biasanya sebulan sekali, dia bisa menjadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, mungkin Ibu Ernita mungkin harus ada keterangan tambahan, apakah Ibu berat badannya jauh bertambah atau bagaimana. Nah, jadi untuk jelasnya mungkin harus memeriksakan diri ke dokter kandungan. Tetapi kalau dihubungkan dengan kuret sudah tidak ada masalah, karena kuret dan sudah turun haid itu berarti sudah tidak ada masalah dengan kuret lagi karena sisa kehamilannya sudah bersih. Begitu.
Gini dok, apakah virus HPV ini hanya berbahaya untuk perempuan? Apa peran laki-laki dalam rantai penyebaran atau pencegahan kanker serviks ini? Oke, baik Bu Ayu, Terima ini kasih dok. pertanyaan yang bagus. Jadi HPV ini kan banyak tipenya. Mm. Nah, salah satu yang paling kita takuti adalah tipe 16 dan 18. Ini yang merupakan penyebab utama kanker serviks. Jadi peran laki-laki ini di mana? Peran laki-laki yaitu dia turut membantu menyebarkan HPV virus ini. Jadi melalui hubungan seksual, jadi misalnya nih Ibu mohon maaf ada pria dan wanita suami istri. Dua-duanya sehat, tetapi misalnya tiba-tiba suaminya nakal, pergi ke wanita lain, wanita yang sebelah punya HPV, maksudnya sudah terinfeksi HPV. Nah, berarti si suami sudah kontak dengan virus itu. Nah, begitu dia balik berhubungan sama istrinya, nah dia membawa pulang virusnya. Jadi si istri sudah berisiko untuk terpapar dengan virus ini. Begitu. Nah, inilah kenapa kanker serviks sulit diberantas dari awal karena dia tidak punya gejala. Jadi si ibu di rumah merasa aman, aman, aman. Tiba-tiba udah mulai pendarahan di luar haid. Nah, itu barulah akan memeriksakan diri. Oh, berarti saya takut nih kenapa keluar darah di luar haid. Barulah ibu akan memeriksakan diri. Nah, selain kanker serviks, HPV juga ini menyebabkan penyakit lain, yaitu namanya kondiloma acuminata. Jadi mulut rahim tuh kayak ada benjolan seperti kol-kol begitu, seperti bunga kol. Nah, itu juga salah satu penyebabnya virus HPV ini. Begitu, Bu Ayu. Makanya prinsipnya adalah harus hidup sehat, tidak boleh ganti-ganti pasangan. Harus setia. Cocok. Terima kasih ya dok. Ya, baik Bu. Assalamualaikum, Bu Dokter. Saya mau bertanya. Sebelumnya, nama saya Ibu Asmawati dari ULP Tomoni. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kan banyak sabun pembersih vagina. Apakah aman dipakai untuk sehari-hari? Terus dok, ada juga pernah dokter salah satu di sini yang menyarankan untuk untuk membersihkan vagina dengan odol atau pasta gigi. Bagaimana menurut dokter dan apakah itu bisa memicu kanker serviks? Oke, jadi kalau pada prinsipnya saya tidak begitu menganjurkan penggunaan sabun wanita yang dimasukkan sampai ke dalam vagina. Vagina itu punya flora-flora normal, artinya kuman-kuman normal. Nah, semakin sering kita memasukkan barang, sesuatu, apalagi bahan kimia seperti pencuci atau sabun kewanitaan, nah itu sebenarnya kita merubah kuman-kuman yang seharusnya normal ada di dalam. Jadi semakin sering kita melakukan itu, sebenarnya semakin sering kita mendapat keluhan, misalnya keputihan, karena kuman-kuman yang seharusnya ada di dalam, yang dia kan hidup secara ada keseimbangannya, misalnya jumlah kuman ini berapa, kuman ini berapa, kuman ini berapa. Jadi saat kita melakukan pembersihan menggunakan sabun sampai ke dalam vagina, itu biasanya keseimbangan itu akan berubah dan itu malahan akan memicu sering terjadi keputihan. Nah, sedangkan odol lebih tidak dianjurkan lagi karena apabila dia kena di mulut rahim, kan di situ kan sel-selnya kan gampang berubah. Nah, itu mungkin bisa menjadi resiko untuk kanker serviks. Jadi saran saya mungkin kalau misalkan mau menggunakan pembersih wanita mungkin bisa, tapi hanya di daerah luar saja. Jangan sampai dimasukkan sampai ke dalam vagina. Gitu, Bu. Dok, pertanyaan saya kan tadi alat kontrasepsi KB menjadi salah satu faktor resiko. Apakah penggunaan IUD bisa menjadi faktor resiko karena tidak hormonal yang saya tahu, Dok. Terus, Dok mau tanya, mana pemeriksaan yang lebih akurat, IVA test atau pap smear? Bisa dijawab, Dok? Oke, baik. Nah, penggunaan KB yang merupakan faktor risiko kanker serviks yaitu yang hormonal. Jadi dia yang menggunakan hormon. Jadi kayak pil KB suntik, implan. Karena hormon-hormon itu bisa mengganggu, bisa menyebabkan perubahan dari
sel serviks itu. Sedangkan untuk IUD bukan hormonal, jadi dia bukan merupakan faktor risiko untuk kanker serviks gitu. Jadi ibu-ibu ingat itu hanya faktor risiko, belum tentu menyebabkan kanker serviks. Sedangkan penyebab utamanya sudah kita bahas tadi, sudah kita ketahui hanya satu, yaitu human papilloma virus. Nah, pertanyaan kedua, mana yang lebih akurat, IVA test atau pap smear? Baik IVA test maupun pap smear derajatnya sama. Gitu. Yang penting cara pengambilan dan jadi kalau cara pengambilan dan cara pembacaan hasil harus oleh tenaga yang berkompetensi, yang sudah ada pelatihan. Jadi kayak begini, kita melakukan IVA ataupun pap smear, tapi tenaganya tidak bisa membuka mulut rahim sampai kita tidak bisa membuka vagina sampai menemukan mulut rahim. Sudah beberapa kali sering ketemu begini. Jadi mereka usap aja, ambil aja jaringan, tetapi bukan mulut rahim yang diambil, malahan cuma sampai di vaginanya saja. Mungkin misalkan ibunya gendut, ibunya besar badannya, jadi vaginanya kan berlipat-lipat. Jadi agak susah untuk sampai ke mulut rahim. Atau misalkan pasiennya bekas operasi. Pasien bekas operasi mulut rahimnya itu kadang-kadang berubah posisinya. Nah, itu yang susah ditemukan kalau misalnya tenaga kesehatan belum terlatih. Akibatnya, kalau misalkan begitu, yang diambil adalah vagina, bukan mulut rahim. Nah, itu akan menyebabkan kesalahan pembacaan hasil. Sedangkan kalau IVA yang bermasalah adalah biasanya di cara membaca yang warna merah segar atau yang berwarna putih. Nah, makanya untuk tenaga kesehatan yang bisa melakukan IVA, mereka sudah harus ikut pelatihan terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih akurat, dua-dua akurat. Tingkatnya levelnya sama. Terima kasih juga dok atas materinya yang sangat bermanfaat untuk kita para ibu-ibu pada hari ini. Bu Erlin minta maaf, mungkin ada satu yang saya mau tekankan. Jadi Ya, silakan, Dok. ibu-ibu prinsipnya yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahan itu bisa kita lakukan melalui vaksinasi, vaksin HPV. Nah, ibu-ibu yang sudah menikah atau punya anak jangan berkecil hati. Boleh vaksin, bukan tidak boleh, bisa vaksin. Caranya harus ibu-ibu pap smear dulu, periksa dulu, paling bagus apabila diperiksa dengan HPV DNA-nya. Cuman memang harganya lumayan mahal. Jadi ibu-ibu pap smear, periksa HPV DNA, bersih, langsung divaksin. Itu sangat baik. Vaksin disuntik sebanyak 3 kali. Gitu. Jadi kita mencegah lebih baik daripada sudah kejadian sudah kanker serviks baru mau kita obati. Begitu. Baru ya itu berarti kita harus ditanamkan dalam pemikiran, jangan tunggu sudah ada gejala baru kita memeriksakan diri. Sebaiknya dirutinkan setiap 3-5 tahun lakukanlah pemeriksaan IVA ataupun pap smear. Tetapi apabila sudah ada keluhan, bisa sebelum 3 tahun atau sebelum 5 tahun kita rutin memeriksakan diri. Gitu. Itu aja pesan-pesan buat ibu-ibu semua. Baik, Dokter Dira, sepertinya setelah ini kita lebih memperhatikan lagi akan penyakit ini dan bisa langsung untuk tanya langsung ke dokter Objin ya dok? Iya. Konsultasi di dokter Objin. Baik, terima kasih Dokter Dira Anggabrata, spesialis Objin, yang telah memberikan materi pada hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih Dokter Dira. Sama-sama Bu.